menganggap kita koruptor. Kita di sini memperjuangkan hak rakyat. Semangat! Jadi bagi kepala desa kalau mau demon di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk. Assalamualaikum Pak Purbaya. Ini kami kepala desa dari Lampung beserta BPD. Kami hadir di. Setelah kepala desa demo turunkan Purbaya karena peraturan terbaru, Prabowo akhirnya perintahkan kembali kepada Purbaya untuk audit seluruh kantor desa. Ini benar-benar akan. Adapun saya kemarin diajak demo, saya dengan tegas menjawab saya tidak akan ikut demo. Karena apa? Kepala desa, kalau demo jangan bawa-bawa masyarakat, nggak ikut-ikutan kami mah. Kalian yang menerima uang buat pembangunan desa, tapi tiap tahun desa-desanya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Selasa 17 Januari 2020. Aparat desa keluar semua. Sejumlah masyarakat desa Cihideung Hilir menggelar aksi unjuk rasa di wilayah setempat pada Senin, 5 Januari 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi. Syahadat di sini, Pak. Surat pengunduran diri. Putus syahadat, Bro. Ya. Saya Islam. Ya. Surat pengunduran diri. Saya yang bertanya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Surat pernyataan 98 juta rupiah itu paling karakterisasi samenel 300 meter. Sisanya kemana ini? Sisanya kemana? Viralkan, viralkan. Puluhan warga di Cianjur, Jawa Barat mendatangi sekaligus menyegel kantor kepala desa Cibarengkok, Cianjur. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran kepala desa tidak. Tapi kelemahan pemimpin kepala desa hari ini, saya jujur katakan kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif. Menjelma. Pertanyaan saya, kenapa anggaran selalu numpuk di Garut? Karena yang muncul di SPD-nya itu, ya, yang entry-nya kebanyakan orang Garut. Halo teman-teman semuanya, saya mau berkomentar terkait dengan postingan demo kepala desa yang saya upload. Itu kan banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman. Ini ya seorang kades, saya dari LSM mewakili dari masyarakat didatangi untuk keterangan dana-dana desa dari tahun 2023-2025. Hai guys, jumpa lagi dengan saya Hadi Purwanto guys. Kali ini kita akan bahas sebuah berita tentang kepala desa yang ramai digeruduk warganya untuk segera lengser dari jabatannya guys, dikarenakan dana desa yang selama ini dikucurkan oleh pemerintah ternyata tidak dipakai semestinya guys, tidak disalurkan kepada jalan yang seharusnya guys. Dana itu dipakai pribadi atau dipakai sendiri guys. Nah ini yang membuat para warga itu jengkel dan geram guys. Namun kemarin kepala desa ini sempat mengadakan demo besar-besaran di Jakarta guys, untuk itu guys minta saran kepada Menko Purbaya untuk segera menggelontorkan dana atau mencairkan dana desa tahap kedua. Alasan mereka adalah dana itu untuk kepentingan rakyat guys. Apakah benar guys? Nah kira-kira ada sangkut pautnya enggak urusan demo ini yang kemudian di ujung mereka didemo oleh warganya sendiri guys. Mari kita saksikan dulu guys ya video ketika mereka ini para kepala desa se-Indonesia demo di Jakarta guys, di depan Menteri Keuangan guys, di kantor Menteri Keuangan. Mari kita simak dulu videonya guys ya. Let's go guys. Dana desa adalah hak rakyat, bukan hak segelintir elit. Kembalikan dana desa sekarang. Karena tanpa dana desa, rakyat kecil yang paling menderita. Nah, ini masalah nih.
Yang demo kepala desa, bukan masyarakat ya, bukan rakyat ya. Jadi yang demo kepala desa mengatakan anggaran desa dihilangkan rakyat. Nah ini sudah nuduh nih sama rakyat nih. Itu yang nerima dana desa adalah kepala desa, yang menghabiskan dana desa adalah kepala desa, yang korupsi dana desa juga kepala desa. Jangan bawa-bawa rakyat. Aduh, rakyat dibawa-bawa. Dana desa itu milik kepala desa beserta perangkat desa. Itu akibat anggaran desa dihilangkan karena memang banyak terindikasi kepala desa korupsi itu. Ya, kalau mau demo ajak itu masyarakat, jangan kepala desa doang yang dijual rakyat, yang demo kepala desa. Gimana sih? Kepala Desa seluruh Indonesia gelar aksi demo di Jalan Medan Merdeka Selatan, Patung Kuda, Gambir, Jakarta Pusat, Senin 8 Desember 2025. Ratusan kades tersebut menuntut pemerintah segera mencabut peraturan Menteri Keuangan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pada 19 November 2025 lalu. Peraturan nomor 81 tahun 2025 tentang pengelolaan dana desa, setiap desa, penggunaan dan penyaluran dana desa tahun anggaran 2025. Saya dukung Bapak Purbaya. Kalian pilih siapa? Bisa ditulis di kolom komentar. Walaupun netizen menganggap kita koruptor, kita di sini memperjuangkan hak rakyat. Semangat! Kita adalah pemerintah kecil yang sudah mencontohkan yang baik. Sistem pemerintah yang terbuka. Desa lah yang menunjukkan transparansi anggaran. Desa lah yang mencontohkan. Hati butuh bayangan. Suara demi keadilan, demi guru PAUD, demi guru mengaji, yang ketika PMK 81 berulang. Nah, anehnya di sini kok membawa-bawa guru ngaji, guru PAUD segala guys ya. Kok aneh sekali guys. Di pasal 29 B ayat 1, dana desa tahap 1 dan 5 dengan teriknya matahari, dengan semangat membara. Kawan-kawan, berapa jumlah kita? Mohon kawan-kawan yang masih di sana, ayo kita bukan berjuang untuk pribadi, tapi untuk masyarakat desa, kepentingan negara dan bangsa. Yang terpenting bapak-bapak kepala desa dan perangkat desa jangan tinggalkan lokasi sampai kita diterima istana. Itu saja permintaan saya. Anda mau duduk silakan ya, capek berteduh silakan ya, jangan berteduh terus, kasihan yang di depan kita. Jadi bagi kepala desa kalau mau demo di Jakarta nggak usah mengatasnamakan masyarakat ya. Yang jelas kepala desa demon untuk di Monas ya, biar supaya memperluas dirimu mau korupsi ya kan. Jadi nggak usah bukan masyarakat ya. Jadi kepala desa sekarang menghalalkan segala cara untuk mengambil keuntungan pribadi ya. Jadi itu tindakan Bapak Menteri Purbaya itu udah benar. Jadi diminta kepada Bapak Menteri Purbaya nggak usah ditanggapi Pak laporan kepala desa. Yang penting Bapak didukung dengan masyarakat. Masyarakat Indonesia semua mendukung Bapak Menteri. Assalamualaikum Pak Purbaya. Ini kami kepala desa dari Lampung beserta BPD. Kami hadir di halaman Monas pagi hari ini pukul 6.30 kami sudah di sini. Hanya membawa tuntutan batalkan PMK 81 dari Lampung 1000 masa ya. 1000 masa. Lampung sudah hadir. Kami sudah di halaman Monas. Kami sudah di halaman Monas. Kembalikan hak desa sepenuhnya, wewenang desa sepenuhnya. Karena yang tahu
Yang dibutuhkan desa hanyalah kepala desa dan pemerintahan desa. Oke? Jadi Pak Purbaya tolong kaji ulang PMK 81. Batalkan. Lampung menyala. Setelah kepala desa demo turunkan Purbaya karena peraturan terbaru, Prabowo akhirnya perintahkan kembali kepada Purbaya untuk audit seluruh kantor desa. Ini benar-benar akan membuat perangkat desa panas dingin, karena banyak masyarakat yang menilai pasti ditemukan indikasi penyimpangan dana. Jadi kita tahu sendiri bahwa kemarin Pak Purbaya didemo oleh Kades karena peraturan terbaru terkait dengan pencairan dana desa. Jadi pokoknya, di peraturan terbaru ini yaitu PMK nomor 81 tahun 2025, Kades dan jajarannya ini tidak bisa lagi menggunakan dana sefleksibel dulu. Akhirnya mereka demo di Jakarta, pokoknya mereka datang beramai-ramai. Sampai pada akhirnya Presiden Prabowo Subianto bukannya menghapus peraturan tersebut, justru beliau jengkel banget karena seolah-olah target yang diburu selama ini muncul di depan mata. Akhirnya di situ Prabowo perintahkan kepada seluruh kantor desa untuk diaudit oleh Purbaya selaku Menteri Keuangan. Ini adalah langkah strategis karena ini bakal dilakukan inspeksi fisik infrastruktur. Dan ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam memperbaiki tata kelola sampai ke tingkat desa. Dan memastikan transparansi dana desa benar-benar efektif, menggerakkan ekonomi dan membangun masyarakat desa. Dan audit dana di desa-desa di seluruh Indonesia ini akan dilakukan oleh tim gabungan dari Inspektorat Jenderal, BPKP, serta pengawas daerah. Setelah kepala desa, adapun saya kemarin diajak demo, Nah ini guys, ini salah satu kepala desa yang tidak mengikuti demo guys, namanya Kades Huhu. Nah, Kades Huhu ini salah satu kades yang viral guys ya di medsos guys. Nah, uniknya kepala desa ini seluruh tubuhnya itu dipenuhi dengan tato guys ya. Tuh lihat sendiri guys. Ada anting-antingnya di kedua telinganya. Tapi beliau ini sangat empati sekali kepada warganya guys. Beliau itu mengemban amanah rakyatnya itu jujur gitu guys ya, maka beliau sangat disukai dan dicintai oleh warganya guys. Dengan tegas menjawab saya tidak akan ikut demo. Karena apa? Karena dana DD yang tahap 2 di Banjarnegara itu sebagian besar itu cair gitu loh, dan yang tidak cair itu saya sudah telepon sendiri dengan dinas, memang ada keterlambatan kayak gitu loh dari penyerapan anggaran itu, administrasinya ada keterlambatan sehingga sudah ditutup, sudah tidak bisa mengirim data dari desa-desa yang terlambat itu ke pusat gitu. Jadi bukan ada maksud apa-apa, kita juga tidak mau kena getahnya ikut dijelek-jelekin oleh masyarakat dari beberapa teman yang sedikit-sedikit berangkat demo mengatasnamakan masyarakat, mengatasnamakan pihak-pihak yang disebut dalam video-video. Nah itu imbasnya juga ke kita gitu loh Pak Ades, juga Ades semuanya. Ini izin aja, mohon maaf, kita nggak mau dijelek-jelekan, kita itu udah jelek, kita itu udah sangat-sangat kurang dalam memberikan perhatian ke masyarakat dalam membangun desa. Ya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala desa, kalau demo jangan bawa-bawa masyarakat, nggak ikut-ikutan kami mah. Kalian yang nerima uang buat pembangunan desa, tapi tiap tahun desa-desanya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Padahal uang yang diterima untuk pembangunan desa itu 900 hingga 1 M lebih. Tapi apa perubahan di desa? Nggak ada. Apa yang kalian perbaiki di desa? Nggak ada. Jadi jangan bawa-bawa masyarakat desa. Dana desa aja kami nggak tahu. Sekarang kalian demo bawa-bawa nama masyarakat desa. Pak Purbaya, tangkap kepala desa tuh. Rata-rata kepala desa tuh hedon-hedon gayanya. Rumahnya mewah-mewah di kampung. Tangkap aja Pak kepala desa yang nggak betul tuh. Yang nggak becus ngurus desa tuh. Kalau perlu Pak, kalau desa ada perubahan dari dana desa itu, desanya berubah jadi maju, tambah dana desanya. Tapi kalau desanya nggak ada perubahan, pangkas saja Pak dananya. Entah kemana dana desa tuh. Desanya kayak gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Tangkap aja Pak. Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia melakukan unjuk rasa di depan gedung DPR Jakarta Selasa 17 Januari 2023. Para kepala Nah ini pada tahun 2023 kemarin dari kepala desa ini juga mengadakan demo di Jakarta guys ya, yang meminta jabatan desa itu diperpanjang sampai 9 tahun. Lah gila banget guys ya.
Desa meminta DPR merevisi masa jabatan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Walaupun aspirasi yang disampaikan kepala desa beragam, mereka sepakat soal satu hal, yaitu menuntut perpanjangan masa jabatan 1 kali periode menjadi selama 9 tahun. Menurut Ketua Asosiasi Kepala Desa atau AKD Jombang Warsubi, masa jabatan kepala desa selama 6 tahun dalam satu periode dianggap kurang maksimal untuk melaksanakan program kerja. Menurutnya masa jabatan 6 tahun terlalu pendek. Untuk itu mereka menuntut perubahan menjadi 9 tahun dengan masa jabatan maksimal 2 periode. Nah, ini dampak dari dana yang tidak disalurkan, guys. Akhirnya warga masyarakat Jawa Barat ini marah, naik pitam, guys ya, minta agar kepala desanya itu turun, guys, dari jabatannya, guys. Ini tempatnya di Desa Cihidung, guys ya. Segel, aparat desa keluar semua. Jangan kondisi panas, jangan, jangan kondisi panas. Jangan pasek mundur. Pasek mundur. Segel. Sejumlah masyarakat desa Cihideung Hilir menggelar aksi unjuk rasa di wilayah setempat pada Senin, 5 Januari 2026. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi dan tuntutan terkait dugaan korupsi yang diduga melibatkan aparat desa. Massa yang didominasi oleh warga desa berkumpul membawa spanduk dan poster yang menyuarakan ketidakpuasan mereka terhadap pengelolaan dana desa dan berbagai kebijakan yang diambil oleh perangkat desa. Mereka menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pejabat desa terkait penggunaan anggaran serta dugaan penyelewengan yang telah terjadi. Dalam orasinya, perwakilan warga menyampaikan bahwa aksi ini merupakan puncak dari kekecewaan masyarakat yang merasa aspirasinya tidak didengar dan adanya indikasi praktik korupsi yang merugikan kepentingan umum. Mereka mendesak pihak berwenang untuk segera mengusut tuntas dugaan korupsi ini dan menindak tegas oknum yang terlibat. Pihak kepolisian terlihat berjaga di lokasi unjuk rasa untuk memastikan jalannya aksi berlangsung tertib dan aman. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak aparat desa maupun instansi terkait mengenai tuntutan warga. Masyarakat berharap agar aspirasi mereka segera ditanggapi serius dan keadilan dapat ditegakkan di Desa Cihideung Hilir. Sejumlah masyarakat surat pengunduran diri. Udah syahadat, Saya Islam, Gus. Ya. Surat pengunduran diri saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Baisul Amri SHI, jabatan Kepala Desa Benda, alamat Benda RT 1, RT 4, RW 1. Dengan ini menyatakan mengundurkan diri dari jabatan saya sebagai Kepala Desa Benda. Demikian surat pengunduran diri ini saya buat. Demikian dan terima kasih. Nah, ini bagi mereka yang sadar ya, mereka pasti akan mengundurkan diri, guys ya. Pimpinan ketua forum atau wakil ketua forum terkait satu pertanyaan saja sudah tidak bisa jawab, aliran dananya kemana. Oke, saya tanya ke Bapak Uli. Ini Kepala Desa Cihidung Hilir yang itu, guys, yang di demo warganya. Yang ini, guys, kepala desanya, guys. Bapak Ulis mungkin mengetahui terkait anggaran ini. Diam, diam. Tolong diam. Bapak Ulis bisa menjelaskan atau tidak terkait aliran dana ini kemana? Saya nggak tahu. Bisa atau tidak? Tidak apa-apa. Pak Ulis. Jawab Pak Ulis. Saya tahu Pak Ulis gentleman. Silakan paparkan itu. Siapa saja yang terkait? Silakan Pak Ulis. Baik, terima kasih. Untuk BLT secara keseluruhan yang saya tahu, yang saya dengar dan saya lihat sudah dicairkan untuk tahun 2025. Wow. Sudah dicairkan semua ya. Oke, terus terkait penyaluran dan arahnya kemana itu uang, justru saya tidak tahu, Pak. Terus. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Ya. Polis pegang dulu mic-nya. Polis tahu nggak aliran dananya kemana? Aliran dana yang tidak terserap. Tahu keuangan. Tolong kita jujur-jujuran sajalah di sini.
Saya tahu beliau, saya tahu Paulis orangnya jujur, baik. Coba tolong jelaskan Paulis terkait ini. Silakan jelaskan Paulis. Siapa aja yang orang terlibat? Yang saya ketahui adalah 3 bulan ke depan, 3 bulan pertama itu yang dicairkan, yang disalurkan. Dan untuk selanjutnya itu meskipun sudah disalurkan, cuman untuk penyaluran arahnya kemana itu saya tidak mengetahui itu. Berarti selama ini si Kris tidak diajak kompromi. Pak Prabowo harus mundur. Aduh, Cilacap. Satu pertanyaan ini saling menutupi kekurangannya masing-masing. Sudahlah, lepaskan baju kalian, mundur jadi warga biasa saja. Apa kita langsung ke poinnya saja? Langsung. Penandatanganan surat pernyataan pengunduran diri. Setuju. Kalau kalian merasa kalian adalah wakil kami masyarakat, kami menurunkan kalian tidak cocok jadi wakil kami lagi. Kalian siap menandatangani surat pernyataan diri. Agar yang untuk kedepannya wakil-wakil kita tidak boleh seperti ini lagi. Sanggup atau tidak? Tunggu sebentar. Pak, mau menjawab Pak O. Silakan. Kewenangan untuk memberhentikan tidak adalah bupati. Tidak bisa. Tidak bisa. Kami patut mengundurkan diri. Jadi biar proses hukum berjalan secara mekanis. Tidak. Kami sudah tidak mau lagi. Tidak ada lagi ngobrol-ngobrolan. Tidak ada. Mau atau tidak secara gentleman mengundurkan diri, itu saja. Kalau tidak mau, kami akan sita balai desa ini. Segel balai desa. Segel balai desa ini. Tidak boleh ada pemerintahan desa yang masuk. Ya. Setuju. Luar biasa sekali guys ya, amukan dari warga desa Cihidung ini guys. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, surat pernyataan yang bertanda tangan di bawah ini, nama Nur Yaman, tanggal lahir Kuningan 28 Februari 1954, jabatan sebagai Kepala Desa Lebakwangi, alamat Dusun Bahi, Desa Lebakwangi. Pada hari ini, Jumat Januari 2020 ini, saya dengan menyatakan mengundurkan diri dari jabatan Kepala Desa Lebakwangi tanpa paksaan dari pihak manapun. Demi surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk bahan selanjutnya. Terima kasih, dan surat pernyataan ini ditandatangani oleh saya sendiri, Nur Yaman. Untuk itu kepada warga masyarakat Lebakwangi, saya sekali mohon maaf yang sebesar-besarnya dalam melaksanakan tugas ini. Sekali lagi saya mohon maaf kelemahan saya selama menjabat kepala desa. Untuk itu sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bagi nama pun pada. Di dalam hal itu surat pernyataan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 juta rupiah itu paling karegisasi samenel 300 meter. Sisanya kemana ini? Sisanya kemana? Ini uang negara loh, uang negara, uang rakyat. Kalau kita diam aja, masyarakat Cihidung dianggap banci kalau kita bergerak. Barangkali saya kami sampaikan Pak Sekjen. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 juta rupiah.
Viralkan, viralkan. Tangan kiri. Desa juga dia diteng. Goblok. Awas, Mas, ada yang jadi tahu nih, Mas. Ya, siapa itu tidak goblok. Ya, orang anjing nggak tahu dia. Turun lah, siap. Keluar goblok, Bima keluar. Murah teh kudu halus ke masyarakat, teh kunanan, ya. Wah, ya udah anjing ya. Puluhan warga di Cianjur, Jawa Barat mendatangi sekaligus menyegel kantor Kepala Desa Cibarengkok, Cianjur. Penyegelan dilakukan sebagai bentuk protes warga lantaran Kepala Desa tidak kunjung mundur dari jabatannya setelah adanya temuan dugaan penyelewengan dana. Saudara, puluhan warga yang kesal ini langsung mencoba masuk untuk menyegel kantor Desa Cibarengkok, Cianjur, Jawa Barat. Namun upaya warga untuk menyegel kantor Kepala Desa Cibarengkok dihadang polisi dan TNI yang berjaga di halaman kantor desa. Semua terjadi ketegangan antara TNI Polri dan warga yang mencoba menyegel kantor Kepala Desa. Aksi penyegelan yang dilakukan oleh warga untuk menuntut Kepala Desa Cibarengkok mundur dari jabatannya setelah ada temuan dugaan penyelewengan anggaran dana desa sebesar 200 juta rupiah. Pasca penyegelan, pelayanan di desa sementara dialihkan ke kantor kecamatan. Cibarengkok kami segel guna untuk menyelamatkan anggaran-anggaran yang akan datang. Karena kalau ini masih terus menjabat, maka saya pastikan, saya yakinkan dengan karakter pejabat seperti ini akan terus melakukan permainan-permainan atau penyelewengan anggaran. Tapi kelemahan pemimpin Nah, ini saran dari Kang Deddy Mulyadi guys ya. Saran yang membangun untuk para kades dan juga para bupati juga wali kotanya guys. Ya, bagaimana guys? Mari kita dengarkan guys. Kepala desa hari ini, saya jujur katakan kepala desa hari ini menjelma menjadi ahli administratif, menjelma menjadi pekerja administratif. Tidak, saya sudah tidak bisa membedakan mana kepala desa, mana pegawai. Kenapa? Mana kepala desa, mana pegawai? Hidupnya di otaknya cuma satu, iya dana desa, iya silap, asuh, administrasi ke rumahannya, caranya nyokot tapi tetap panggih. Makanya teriak-teriak, Pak, tolong kami jangan diperiksa, Pak. Nyaris ya nyokotnya gede tingginya pasti diperiksa. Ini harus dibenerin. Ini saya terus terang gitu. Karena saya hidup di desa. Kenapa kehilangan? Ya itu kehilangan yang kedua kepala desa ini adalah kehilangan watak culture, watak budaya, watak pemimpin lingkungan, watak pemimpin yang dia punya garis leluhur pada karukun yang di desa itu. Kehilangan hubungan dengan masa lalunya kepala desa, kehilangan hubungan dengan leuweung larangannya, kehilangan hubungan dengan mata airnya, kehilangan hubungan dengan pohon yang disakralkannya. Hubungannya sudah tidak ada. Karena hubungannya tidak ada, lahirlah para kepala desa yang gelisah. Gelisah apa? Duit cukup, mobil banyak, tapi gelisah terus. Kenapa? Karena lingkungannya tidak bisa menerima, leluhurnya tidak bisa menerima, leluhurnya marah, makanya hidupnya tidak ada ketenangan dan kedamaian. Untuk itu, Abdesi harus mengajarkan para kepala desa untuk kembali pada lingkungan, kembali pada alam. Pembangunan industri boleh berkembang, boleh seiring dengan perubahannya, tetapi tata ekologi, hubungan emosional dengan masa lalu, hubungan emosional dengan leluhur, mata air harus dipertahankan, leuweung larangannya harus dipertahankan, sanitasi lingkungan harus dipertahankan. Ini adalah prinsip dasar pembangunan, dan ini bukan daerah tradisional, ini daerah modern. Anda mau pergi ke Australia, mau pergi ke Inggris, mau pergi ke Swiss, mau pergi ke Prancis, kemanapun ya desa itu culture. Mau pergi ke Jepang ya culture, budaya, lingkungan. Cuman bedanya budaya mereka sudah dibuat dalam undang-undang yang kuat. Kita undangnya rubah tiap tahun, tiap waktu seiring dengan kepentingan para pengambil keputusan di undang-undang itu. Jadi kalau kepala desa itu dia sudah amanah, sudah menyalurkan dana sesuai dengan fungsinya, maka dia pasti akan tenang hidupnya. Itu yang dimaksud oleh Kang Deddy ini guys. Karena kebanyakan kepala desa beliau ini menyalahgunakan dana desa guys ya, sehingga hidupnya itu enggak tenang. Biarpun penuh dengan kemewahan atau gemerlapan, tetapi hidupnya itu dipenuhi dengan kegelisahan. Kira-kira seperti itu guys.
Pertanyaan saya, kenapa anggaran selalu numpuk di Garut? Karena yang muncul di SPD-nya itu, ya, yang entry-nya kebanyakan orang Garut. Secara kebanyakan yayasan-yayasan atau pesantren-pesantren di Garut. Yang di Garut. Di Garut. Kenapa yayasan dan pesantren di Garut jauh lebih mengetahui SIPD dibanding yayasan dan pesantren yang lain? Kalau yang kami siapkan ya dengan arahan Bapeda kan ada kamus, Pak. Ya pura-pura tidak tahu lah, sebenarnya kan tahu. Pura-pura tidak tahu sebenarnya. Ini khusus untuk warga Garut ya guys ya, warga Garut ya guys. Itu hanya SIPD aja. SIPD itu kan aspirasi masyarakat langsung, dia ngisi menge-entry data. Itu kan bahasa kamuflatif yang sebenarnya karena diarahkan juga. Pertanyaannya, siapa sih tim pengarah hibah yang selalu dapat ratusan miliar di Garut itu? Siapa dia itu? Hebat bener gitu. Kalau ada orang mengadu ke tempat saya, berarti kepala desanya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti camatnya tidak berfungsi. Kalau orang mengadu ke tempat saya, berarti bupati wali kotanya tidak berfungsi. Mengadunya sederhana kok. Butuh uang 1,5 juta, Pak, untuk ongkos ke rumah sakit bolak-balik. Berangkatnya dari Indramayu, berangkatnya dari Cirebon, dari Tasik. Berapa ongkosnya? Tiap kantor desa di depan rumah kepala desa harus ada pos pengaduan masyarakat. Dirinya bendahara langsung. Terhitung 1 Januari, kalau masih ada warga Jawa Barat datang ke rumah saya mengadukan tidak punya biaya untuk ongkos ke rumah sakit, maka bantuan gubernur untuk desa itu akan saya hentikan. Karena saya tidak mau anggaran jatuh pada pemimpin yang tidak punya kepekaan dan empati pada rakyat. Itu serius, dimasukin, Pak. Bangsa Indonesia ini kalau tidak dipaksa, tidak akan bisa. Nanti sistemnya bagaimana? Kalau desa tidak mampu, maka bendahara desanya nanti di WA ke bendahara kabupaten kota. Nanti ada grup WA-nya dan itu dikelola oleh gubernur langsung. Nah, kemudian kalau tidak mampu, memang uangnya habis, nanti gue langsung ke WA-nya gubernur. Nanti ada grupnya dan nanti akan kita bantu karena tim saya ada di setiap kabupaten. Di setiap kantor presiden itu ada tim saya yang akan jalan. Selama ini tim saya jalan menjemput dari sana tiap hari. Mungkin kepala desanya nggak tahu. Jangan sampai gubernur lebih tahu dibanding kepala. Tidak boleh jadi kepemimpinan yang hanya sendiri yang bergerak. Kebaikan yang saya lakukan harus dilakukan oleh seluruh pemimpin di Jawa Barat. Luar biasa Kang Dede guys ya. Semoga langkah Kang Dede ini dilakukan oleh Gubernur Jawa Timur, Gubernur Jawa Tengah juga guys. Karena hal ini sangat bagus sekali jika memang diterapkan guys ya. Halo teman-teman semuanya, saya mau berkomentar terkait dengan postingan demo kepala desa yang saya upload. Itu kan banyak sekali komentar-komentar dari teman-teman netizen. Ini patut menjadi pelajaran apresiasi bagi para kepala desa. Ternyata banyak masyarakat atau warga yang justru tidak percaya atas kepemimpinan kepala desa. Nah, ini patut menjadi pelajaran. Justru malah sebaliknya, para kepala desa menuntut untuk jabatan yang lama, sedangkan semua masyarakat ternyata menginginkan jabatan yang justru 5 tahun itu terlalu lama, kelamaan katanya. Kenapa bisa begitu? Karena kredibilitasnya diragukan oleh masyarakat. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun yang menjadi kepala desa. Mungkin ini penting untuk jadi renungan. Jadi sampean ini justru diragukan oleh warganya sampean. Lah kok malah jaluk suwi atas dasar opo? Minta jabatan lama itu atas dasar apa? Wong menjadi kepala desa, kredibilitasnya itu diragukan, tidak dipercaya oleh masyarakat, oleh warganya. Ini ya, catat, penting. Halo. Ini ya seorang kades. Saya dari LSM mewakili dari masyarakat didatangi untuk keterangan dana desa dari tahun 2023-2025 dengan alasan berkelah-kelah. Ini dia mau pergi nih. Setelah ada keributan. Ini ya. Ini kepala desa Jombang Baru. Ya. Tidak terima didatangi seorang warga untuk menanyakan dana-dana yang selama ini yang sudah sekeluar untuk desa Jombang Baru. Ya. Nah. Ya ini ya. Dan satu catatan, biar berkelah beralasan mau tadi pergi. Ini. Ya. Ini ya. Nah itu guys, kira-kira guys ya, tadi itu seorang kepala desa yang inginnya dimintai guys oleh LSM guys ya. LSM ini meminta keterangan dari kepala desa, namun kepala desanya itu tidak menghiraukannya guys.
Nah, kira-kira seperti itu guys. Oke, tulis komentar kamu guys di kolom komentar guys. Sampai jumpa di waktu yang akan datang. See you next time guys.